Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 1101223069 dari S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya ingin membahas tugas dari mission SQL Server yang ketiga. Jadi untuk soal nomor satu, itu tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen mahasiswa yang tergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan Alam seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama departemen. Dan ini mengquery-nya menggunakan sintak non-ANSI. Jadi untuk nomor satu seperti ini, saya ada sesuai, Departemen Fisika ada 3, Departemen Matematikanya ada 5. Sudah sesuai. Jadi yang pertama, kita select student name, terus kita juga ngambil departemen name. Dari tabel student kan, untuk student name. Untuk departemennya, itu kita menggunakan cross apply pada sintaks non-ANSI. Jadi kan kalau biasanya kan kita menggunakan join, dan itu ternyata sintaksnya sintak ANSI. Ternyata kalau sintak non-ANSI itu menggunakan cross apply. Sebenarnya sama aja, fungsinya sama. Jadi dari cross apply ini yang mau kita ambil itu dari departemen, select departemen name gitu kan. Terus dari tabel departemen yang diinisialisasikan menjadi D, where D dot department number, S dot department number. Nah ini sama seperti join, eh, ya join pada sintak ANSI gitu kan. Lalu tadi ada tambahan kategorinya itu dari ilmu pengetahuan alam. Dan jangan lupa kalau menggunakan eh, cross apply, ini kita harus inisialisasikan dari tabel apa? Dari tabel departemen kan dalamnya, maka di sini diinisialisasikan di luarnya dari tabel departemen. Terus kita urutkan berdasarkan nama departemennya secara ascending atau menaik. Dan di sini nggak menulis ASC atau ascendingnya karena pada defaultnya itu udah menghasilkan ascending atau urutannya secara menaik gitu. Itu untuk nomor satu. Selanjutnya nomor dua, tulis pernyataan SQL yang menampilkan hasil seperti output untuk mata pelajaran yang ada di Departemen Hukum yang memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Kriteria pengurutannya itu secara menaik berdasarkan nama mata kuliahnya. Dan ini dibuat menggunakan sintaks ANSI. Nah, ini nomor dua, hasilnya sama. Ini ada Departemen Hukum semua, terus ada 5. Jadi, untuk nomor dua itu kita ngambil nama mata kuliah dan nama jurusan, kelas name dan departemen name. Cuman pada departemen name ini kan ada di tabel departemen. Makanya kita, oh enggak, sini saya menggunakan tabel departemen langsung. Nah, kelas name-nya itu kan hanya ada di tabel kelas. Makanya kita harus joinkan tabel kelas dengan tabel departemen on menggunakan apa? Menggunakan tabel departemen number. Kayak gini. Jadi di tabel departemen itu ada departemen number dan di tabel kelas itu ada departemen number juga. Jadi bisa kita joinkan dari tabel yang berbeda menggunakan satu row yang sama kayak gitu. Terus where-nya itu kita ngambil departemen name karena dimintanya itu departemen hukum. Lalu untuk waktunya, durasinya itu lebih dari 4. Karena di sini dimintanya memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Itu terus order by departemen name atau diurutkan berdasarkan nama departemen secara menaik. Kayak gitu. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Tulis pernyataan SQL yang mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di Departemen Teknik Komputer dan menampilkannya seperti output. Kriteria pengurutannya itu secara menurun berdasarkan nama dosen. Namun di sini ada eh, apa row tambahan, yaitu dengan headernya itu level, yang dimana isinya itu adalah kriteria-kriteria dari gaji tahunan. Jadi kalau misalkan gaji tahunannya 80 juta won, kurang dari 80 juta won itu kriterianya C. Kalau dari 80 juta sampai 85 juta itu B, dan lebih dari 85 juta itu A. Kayak gitu, itu nomor 3. Nah, 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 hasilnya sesuai. Ini ada kesalahan translate kayaknya. Jadi urutannya nggak sesuai. Cuman kalau dari perintah ini kan secara menurun berdasarkan nama dosen ya. Jadi ini udah sesuai harusnya. Profesor name, descending. Jadi yang pertama kita ambil profesor name dari tabel profesor gitu kan. Terus departemen name. Nah departemen ini name ini kan nggak ada di tabel profesor.
Makanya kita harus menggunakan join. Nah, namun pada nomor 3 ini kan menggunakan sintaks non-ANSI. Maka dari itu kita menggunakan cross apply. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kita select apa yang mau kita ambil dari si tabel departemen gitu kan, terus inisialisasikan buat nilai di cross apply-nya, terus ini kita joinkan antara tabel departemen dan juga tabel profesor. Dan apa yang mau kita ambil dari departemen name-nya, yaitu kita ngambil departemen teknik komputer doang. Dan jangan lupa dikasih inisialisasi dari untuk cross apply-nya. Lalu diurutkan berdasarkan profesor name. Nah, untuk eh, row tambahan tadi untuk apa level. Jadi kan dimintanya gaji tahunan kurang dari 80 juta itu C. Maka di sini cash when salary kurang dari 80 juta itu akan menghasilkan C. Lalu salary-nya itu di antara 80 juta sampai 85 juta itu B. Berarti kan kurang dari 80 juta C. Antara 80 juta sampai 85 B. Berarti lebih dari 85 itu akan menghasilkan A. Dan ini dialiaskan menjadi level. Kayak gitu. Sebenarnya untuk yang when kedua ini, salary between, bisa aja menggunakan eh, sesuai perintah gitu loh. Jika lebih dari, berarti lebih dari salary lebih dari sama dengan 80 juta. Terus and salary kurang dari 85 juta gitu kan. Cuman kalau menggunakan itu terlalu banyak, jadi nggak terlihat simple. Jadi kalau ada seperti itu lebih baik menggunakan between aja. Itu kan sama dengan kayak nilai antara gitu kan. Karena dari yang sebelumnya aja 80 juta, kurang dari 80 juta kan, pasti 80 juta ini bakal masuk di nilai yang B kayak gitu. Contoh nomor 3. Selanjutnya nomor 4, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil mata kuliah makroekonomi seperti output. Namun nilai rata-rata dibulatkan dan ditampilkan ke satu tempat desimal. Hasilnya sama, 2,3. Jadi yang pertama kita select poin kan, terus kita rata-ratakan. Dari hasil rata-rata poin ini kan 2, sekian gitu kan, 2,29 dan sekian gitu. Cuman karena dimintanya itu satu desimal, makanya kita menggunakan round. Round di sini hasilnya itu 0,1. Jadi kita ngambil satu desimal doang. Lalu kita aliaskan. Nah, poin ini dari tabel grade. Cuman karena diminta tadi itu kita ngambil nilai rata-rata mahasiswanya dari mata kuliah makroekonomi, maka harus menggunakan join. Karena di tabel grade itu nggak ada nama mata kuliah. Di sini kita harus ngambil dari tabel kelas, yang dimana tabel kelas itu memiliki nama mata kuliah gitu kan. Jadi join tabel kelas dari tabel grade dot class number sama dengan tabel class dot class number. Jadi di tabel grade dan tabel class itu sama-sama memiliki class number yang bisa kita joinkan, bisa kita hubungkan gitu. Lalu where kita ngambil class name-nya itu makroekonomi. Kayak gitu. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tulis pernyataan SQL yang mengquery output untuk mata pelajaran yang diberi waktu kelas tetapi tidak diberi kredit. Kriteria pengurutannya itu menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Namun, jika jenis mata kuliah wajib itu 3 SKS dan mata kuliah pilihan itu 2 SKS. Nomor 5. Nih. Oh. Nah, jadi di sini kita select class number. Karena di sini kan dimintanya nomor mata kuliah dan SKS. Dan sedangkan SKS itu, kalau di tabel kelas, itu namanya kelas tipe. Jadi tipe kelas. Salah. Class time. Jadi lama waktunya gitu kan. Cuman karena di sini dimintanya mata kuliah wajib itu 3 SKS, terus nama mata kuliah pilihan itu 2 SKS, makanya di sini menggunakan case when. Case when yang dimana kita ngambil dari tipe kelasnya, yaitu mata kuliah wajib akan menghasilkan 3 SKS, ataupun sebaliknya, bukan sebaliknya sih, nilai lainnya. Selain mata kuliah wajib, berarti kan mata kuliah pilihan ya. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu dapatnya 2 SKS. Lalu dialiaskan menjadi SKS dari tabel kelas. Nah ini, where class time, nah tadi dimintanya diberi waktu kelas, jadi kelas time-nya itu nggak boleh kosong, dan tetapi tidak diberi kredit atau nilainya itu kosong.
tidak diberi kredit. Kredit itu maksudnya nilai gitu. Jadi diberi waktu kelas, tapi nggak dikasih nilai. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu order by class number secara descending. Ini kan urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah class number. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah, nama mata kuliah, dan nama mata kuliah bersyarat untuk mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Banyak banget kata mata kuliah di sini, ya. Itu untuk nomor 6. Nomor 6 menggunakan ANSP. Jadi ini untuk nomor 6. Jadi kita ngambil select a dot class name, number, terus a dot class name, b dot class name. Nah, ini kalau misalkan dilihat, ini itu kan kita ngambil join dari tabel yang sama. Ini tabel kelas, ini tabel kelas. Sebenarnya bisa saja, ini namanya tuh join eh, menjoinkan dari tabel yang sama. Namun harus diberi perbedaan kayak gitu. Nah, di sini makanya kita menggunakan class name 2 kali. Ini a dot class name, nah ini b dot class name. Karena yang untuk b dot class name itu eh, diambil berdasarkan kelas numbernya. Jadi untuk tabel kelas yang kedua, itu kan kita join. Jadi yang tabel kelas pertama kita ambil berdasarkan pre-attending class number, yang B ini kita ambil berdasarkan kelas numbernya. Nah, di sini ketika where A dot pre-attending, ini kan berarti dari tabel pertama ya. Tabel kelas yang pertama, itu pre-attending kelas numbernya itu is not null, nggak kosong. Maksudnya berarti memiliki prasyarat gitu kan. Nanti bakal dijoinin dengan tabel kelas yang B ini. Jadi hasil B kelas name ini bakal masuk ke dalam tabel kelas A ini, tabel kelas A. Karena kan A dot pretending class number kan is not null. Berarti dia masuk ke sini kan. Sedangkan nilai ini itu sama dengan B dot class number. Jadi hasil ini bakal masuk ke sini. Nanti ini kan B dot class number. B ini kan tabel kelas B berarti kan. Berarti si B dot class name ini juga bakal masuk ke sini. Kayak gitu. Jadi kayak menjoinkan dari satu tabel yang sama. Kayak gitu. Lalu di sini kan diminta untuk apa? Urutkan berdasarkan nomor mata kuliah. Order by A dot class number descending. Ini sebenarnya nggak pakai ini juga harusnya bisa sih. Oh, nggak bisa. Dia ambigu. Berarti salah satu. Antara A atau B itu sama aja. B juga bisa. Kayak gitu. Itu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama dosen dan gaji tahunan seorang dosen yang tidak ditugaskan ke suatu departemen seperti output. Ini simple banget. Jadi kalau dilihat dari datanya, ya ada yang profesor tapi dia tidak memiliki nomor departemen. Jadi sini select nama nama dosen gitu kan, nama dosen dan juga gaji dari tabel profesor dengan departemen numbernya itu yang kosong, kayak gitu. Ya kan, karena sini seorang dosen yang tidak ditugaskan ke suatu departemen berarti departemen numbernya itu nggak ada gitu. Dia nggak memiliki departemen. Itu untuk nomor 7. Selanjutnya nomor 8, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa dari siswa yang nama pembimbingnya adalah Li Yang Hee seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa dan ini menggunakan sintaks non-ANSI. Ini ya. Nah, hasilnya sesuai ini ada 4 ini juga ada 4. Jadi di sini kita select student number, nomor mahasiswa, terus kita ambil juga nama mahasiswa gitu kan, student name dari tabel student. Nah, di sini kita menggunakan cross apply karena kita harus menjoinkan eh, si tabel profesor ini karena kan kita butuh nih profesor name. Sedangkan profesor name itu hanya ada di tabel profesor. Oke, kita harus menjoinkan menggunakan cross apply. Jadi kita
mau kita joinkan apa yang mau kita ambil, select ya profesor name kan yang mau kita ambil. Terus dari tabel apa? Tabel profesor yang diinisialisasikan menjadi P. Nah, ini eh, apa joinnya, penjoinnya. Jadi dari tabel student itu kita ambilnya coach professor number, sedangkan untuk tabel profesornya itu kita joinkan professor number dan ini diinisialisasikan dari tabel profesor gitu kan. Nah, where professor name-nya tadi kan diminta Liang He. Nah, di sini ada tambahan sebenarnya ini nggak ada di soal. Ya kan, nggak ada di soal kalau keterangannya itu mahasiswa aktif atau cuti. Namun kalau misalkan ini nggak ada, sebenarnya bisa run. Tapi hasilnya tuh ada satu yang ketambahan gitu. Ini kan hasilnya 4 ya harusnya kan. Sebenarnya ada 5. Jadi sebenarnya ada salah satu mahasiswa di antara yang dipegang oleh Liang He ini, dosen yang namanya Liang He, yang dia juga ada yang cuti gitu. Jadi di sini kita harus nambah keterangan absensi N-nya itu yang masih aktif. Kayak gitu. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Tulis pernyataan SQL yang mengquery total gaji tahunan dosen di setiap departemen seperti output. Kriteria pengurutan ditambahkan dalam urutan menurun berdasarkan nama departemen. Namun hanya departemen dengan total gaji tahunan sebesar 30 juta won atau lebih yang apa ini? Aduh, ketutupan lagi. Yang ditampilkan lah mungkin. Nomor 9 nih. Bentar. Nah, hasilnya beda. Urutan menurun berdasarkan nama departemen. Departemen name descending. Hasilnya eh, ini harusnya salah sih. Ini kan A terus ke D ya. Ini harusnya menaik sih. Kalau yang ini. Tapi kalau perintahnya menurun, harusnya dari D dulu. Maksudnya ini yang benernya gitu. Oke, jadi penyelesaiannya itu kita ngambil nama departemen, departemen name, dan juga total gaji tahunan atau penjumlahan dari gaji. Gitu kan, sum salary. Dari tabel profesor, lalu kita menggunakan join lagi karena kita butuh departemen name kan. Sedangkan di tabel profesor nggak ada departemen name, makanya di sini eh, kita cross apply, kita mau ambil departemen name dari tabel departemen, lalu kita joinkan gitu kan. Kita gabungkan apa nilai yang samanya itu di antara kedua tabel, yaitu departemen number. Terus kita inisialisasikan menjadi D gitu kan, karena dari nilai cross apply ini dari tabel mana sih? Oh, ternyata dari tabel departemen gitu kan. Yang diinisialisasikan menjadi D kayak gitu. Terus di sini kita menggunakan group by departemen name karena ini kan gajinya di total ya. Sedangkan departemen name-nya itu departemen teknik arsitektur terus eh iya yang kayak gitu itu nggak cuma satu, banyak gitu kan. Jadi harus di grup di grup by berdasarkan departemen name. Jadi kalau nggak ada grup by dia bakal error. Karena ketika gajinya di total, dia nggak tahu departemen name-nya tuh yang mana kayak gitu. Nah, terus di sini menggunakan having. Nah, ini kenapa nggak menggunakan where? Kenapa menggunakan having? Karena pada salary atau kondisi yang mau kita ambil itu kan ada sintaks tambahan sum ataupun yang lain mungkin sintaks count, sintaks average, AVG ataupun yang lain kayak gitu itu bukan menggunakan where karena kalau menggunakan where dia bakal error nunjukin kalau misalkan itu harus menggunakan having. Nah, kan saya tunjukkan jadi salah. Ini itu where ya. Where. Nah, ini tuh bakal error. Nah, kan aggregate might not appear where clause unless a subquery contain. Dia harus menggunakan having clause, gitu kan. Jadi having clause. Nah, terus kenapa having harus ditaruh di bawah di atasnya group by gitu? Kenapa nggak urutannya sama seperti where di atasnya group by? Jadi having dulu baru group by baru order by. Nah, ini bakal di run lagi apa errornya? Nah, incorrect syntax near the keyword.
group by. Jadi sebenarnya eh, dalam dalam penulisan sintaks itu ada urutan-urutannya. Jadi untuk urutan pertama itu select, terus kedua itu from, lalu yang ketiga itu kalau misalkan ada join ya join. Kalau ada case when itu case when sebelum from. Jadi apa yang mau kita case whenin gitu kan, baru di tabel dari from gitu. Terus urutan selanjutnya itu ada where, terus and atau or gitu kan, baru group by. Untuk having ini itu setelah group by. Jadi eh, group by baru having. Nah, untuk urutan terakhir itu order by. Kayak gitu. Itu ada urutannya di materi berapa, saya lupa juga. Cuman seingat saya kayak gitu. Jadi ada urutan-urutannya yang harus dipahami juga. Kayak gitu. Kalaupun salah pun nanti ada ininya sih, ada errornya kayak merah di bawahnya gitu. Terus tinggal di running aja apa errornya. Jadi bisa ketahuan kayak gitu. Itu untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor dan nama mahasiswa aktif yang alamatnya Busan dan mahasiswa yang sedang cuti yang alamatnya Gyeongsangbuk seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Nomor 10. Nah, sama hasilnya ini ada 4, juga ada 4. Jadi di sini ya kita select gitu kan nomor mahasiswa dan nama mahasiswa gitu. Student number, student name. Dari tabel student kan keduanya ini. Terus kita where ketika mahasiswanya ini aktif atau n, absensi n-nya itu n, dan yang student address-nya itu ada di Busan, dan sini ada union all, jadi kayak kita apa ya, hmm, mengambil nilai yang ada di atas juga, jadi kayak hasil dari ini, terus kita gabungkan dengan yang kedua ini, kondisi kedua, bukan kondisi sih, ya yang kedua ini nih digabungin, dari select yang pertama digabungin ke select yang kedua gitu. Karena kan tadi ini kondisinya tuh mahasiswanya aktif Busan, yang cuti itu harus dari Gyeongsangbuk gitu kan. Sebenarnya bisa aja, nggak tahu sih bisa aja atau enggak. Cuman saya sini menggunakan Union All agak lebih mudah. Ataupun ada alternatif lain mungkin, tapi saya nggak tahu. Sih saya menggunakan Union All aja. Jadi kayak ini tinggal dikopas aja, terus menggunakan Union All, taruh di sini setelahnya, baru kita ganti absensi N-nya kan, sama student address-nya doang, kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa cuti itu dari Gyeongsangbuk. Kalau udah, dia bakal diurutkan berdasarkan student number secara menurun. Kayak gitu. Itu nomor 10. Selanjutnya nomor 11, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama departemen, nama mahasiswa, nomor mahasiswa dari mahasiswa administrasi bisnis yang berulang tahun di bulan Juli dan mahasiswa departemen fisika yang berulang tahun di bulan Juni. Seperti output, kriteria pengurutannya adalah menurun berdasarkan nama departemen. Namun, jika nama departemennya sama, maka akan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama mahasiswanya. Nomor 11. Panjang banget. Oke, untuk nomor 11 ini juga sama. Sebenarnya panjang ini karena menggunakan union all kan. Jadi kayak kita harus kopas select sampai n ini. Setelah union all dikopas terus kita ganti. Jadi yang diganti tuh di sini ya sama-sama menggunakan join kan. Ya pastilah harus kita joinin. Terus di sini departemen name-nya kan yang untuk administrasi bisnis, dia ngambil student birth-nya itu apa sih? Bulan Juli. Bulan Juli kan bulan 7. Sedangkan departemen fisika itu kita mau ngambil di bulan Juni atau bulan 6. Nah, di sini menggunakan eh apa ya? Sintaks sintaks waktu. Jadi kalau misalkan mon ini diganti year, misal, itu bisa aja year 7, tapi kayaknya nggak ada year 7 deh. Tahun ke-7 nggak ada. Harusnya nggak ada sih. Tabel 7. Coba. Nah, ini muncul karena yang ini doang. Yang tabel 7 kayaknya nggak ada. Tuh, kosong. Karena nggak ada tahun 7 di itunya ya.
kayak gitu. Sebenarnya ini bisa diganti-ganti, entah itu year, entah itu hmm, month, ataupun kok month ataupun date gitu, itu bisa aja. Tergantung soal yang diminta sih, untuk maunya berdasarkan bulan, tahun, ataupun eh, hari gitu. Itu untuk nomor 11. Oh ya, ini diurutkan. Nah ini kan tadi ada 2 kali pengurutan. Kriteria pengurutannya itu urutan menurun untuk nomor departemen. Tapi kalau sama, itu urutannya bakal menurun juga berdasarkan nama mahasiswa. Jadi di sini kita order by departemen name dulu secara menurun. Kalau misalkan dari ini ada yang sama, dia bakal eh, ngurutin lagi, tapi berdasarkan student name dan secara menurun. Kayak gitu. Itu nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mata kuliah yang namanya tidak lebih dari 9 karakter dan waktu kelas 5 jam atau lebih sebagai output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama mata kuliahnya. Hasil dapat berbeda dengan hasil di bawah karena proses terjemahan. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Hasilnya sama kebetulan untuk nomor 12. Nah, nah hasil nomor 12 sama. Ini language 2, language 1. Jadi di sini kita ngambil class name dari tabel kelas. Nah, di sini ada sintaks baru lagi, yaitu len. Jadi fungsi sintaks len ini, dia tuh untuk mengambil karakter yang ada. Kan tadi di sini kan dimintanya eh, dari nama mata kuliah gitu kan, yang karakternya tuh kurang dari 9. Jadi di sini tuh len, apa yang mau kita ambil karakternya, yaitu class name kan, yang kurang dari 9. Kalau misalkan sini misal kurang 12, dia bakal, oh ternyata cuman ada eh, mungkin nggak 12 yang gede lah, 20, kurang dari 20. Nah, manajemen keuangan ini kan kurang dari 20 nih, 20 karakter. Spasi itu termasuk karakter ya. Jadi manajemen ini kan 9, terus spasi 10, 12, terus 14, 16, 18. Nah, manajemen keuangan ini ada 18 karakter kayak gitu. Itu kan termasuk ke 20 kayak gitu. Jadi di sini itu kalau misalkan ada kayak soal kayak gini, diminta untuk menampilkan yang karakternya kurang dari 9 atau lebih dari 10 atau lain-lain, itu menggunakan len kayak gitu. Itu untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Terus pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan tanggal lahir mahasiswa yang beralamat di Seoul, dan nama belakangnya Park seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan tanggal lahir. Udah di sini. Nah, jadi, oh ya, di sini outputnya berbeda. Di sini kan bahasa Indonesia ya, Februari, Juli, Agustus. Kalau di hasil yang di code punya saya itu pakai bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena dari si SSMS ini saya sudah apa, menggunakan bahasa Inggris gitu. Maksudnya udah di code gitu, udah di set menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya bisa aja kalau mau dijadiin bahasa Indonesia gini, tapi menggunakan, ya harus diganti dulu menggunakan syntax set gitu, kayak kita mau set language apa yang mau kita ini kan, mau bahasanya mau bahasa apa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Cina atau yang lain. Kayak gitu itu bisa aja, tapi harus di set. Ya, ini kan hasil translate ya, pasti bahasa Indonesia sih. Ya, hasilnya sama juga sih, Februari, Juli, Agustus. Ini sama. Jadi yang pertama itu nama mahasiswa, student name, terus nah di sini menggunakan date name, month, student birth. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kita mau ngerubah, kan date name, namanya juga date name ya. Kayak kita merubah dari tanggal menjadi nama. Kayak sebenarnya di student birth yang bagian month itu kan angkanya cuma 07 ataupun 06 ataupun 09, 10. Dan itu kita rubah menjadi date name atau dirubah gitu. Kalau 07 kan ya
bulan ini kan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau 7, kalau 1 Januari, kalau 3 Maret, kayak gitu kan. Nah, itu menggunakan date name. Kalau date name ini dihilangin, misal, salah. Harusnya gini sih. Ah, nah, coba. Nah, kalau kayak gini kan angka doang kan. 8, 7, 2. Sedangkan yang diminta itu bentuknya harus ya tulisan gitu kayak Agustus, Juli. Yaitu menggunakan sintaks tadi. Sintaks date name. Terus ini nggak kurung, ini harusnya koma. Karena kita mau ngerubah ya si itunya doang kan. Si bulan dari student birth. Lalu dari tabel student, terus dengan student address-nya itu yang di Seoul, dan namanya itu harus Park, nama belakangnya Park. Kayak gitu. Cuman ini kasih persennya di belakang karena nama belakang orang Korea itu penempatannya di paling depan. Kayak gitu. Nah, di sini ada tambahan lagi. Ends absensi N-nya itu N. Karena kalau misalkan sini nggak ada, itu akan kurang atau ketambahannya. Kayaknya tambahan deh. Nah, ketambahan satu kan, Juni. Sedangkan kalau dilihat Park Gon Pak apa sih Park Gon Seok ini tuh dia sedang cuti, bukan mahasiswa aktif. Makanya sini harus menggunakan absensi N-nya N dan diurutkan berdasarkan student birth kan tadi. Jadi hasilnya sudah sesuai dengan alhamdulillah, sesuai dengan yang ada di sini. Mohon maaf. Lanjut nomor 14, tulis pernyataan SQL yang mengquery nama dosen untuk mata kuliah manajemen keuangan seperti output. Kriteria pengurutannya itu secara menaik berdasarkan nama dosen. 14. Panjang. Bang. Nah, hasilnya seperti ini. Sama kan. Manajemen keuangan ada 2 juga. Jadi yang pertama kita ambil class name, terus professor name gitu kan. Terus class name ini ada dari tabel kelas, sedangkan professor name ini harusnya ada di tabel profesor. Makanya di sini menggunakan cross apply. Apa yang kita cross? Yang mau kita cross itu ya professor name dari tabel kelas profesor. Lalu kita apa? Kita crosskan lagi dia professor name dari tabel profesor dengan ya professor number itu sama dengan cp.professor number. Nah, kenapa ini ada cross apply 2 kali? Karena kalau dilihat dari untuk menemukan hasil seperti ini, itu harus ada minimal 3 join. Jadi yang pertama join antara tabel kelas dengan tabel profesor, terus tabel profesor dengan tabel coach profesor, lalu yang terakhir itu eh, tabel enggak, ada 2 ding. Ya, ada 2, ada 2. Tiga cross profesor sama tabel kelas. Di sini ada 3 ini kan cross apply pertama, terus cross apply kedua itu kan joinnya antara P, berarti ada tabel profesor dengan tabel coach profesor. Terus yang kedua tabel coach profesor dengan kelas gitu kan, kayak gitu. Terus di where dari kelas name itu manajemen keuangan dan diurutkan berdasarkan profesor name, hasilnya kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja kayak sintaks join. Kalau join itu kan tinggal join tabel kelas profesor on apa yang mau kita join gitu kan. Terus join lagi tabel profesor apa yang mau kita join. Terus tabel kelas profesor apa yang mau kita join gitu kan. Tapi kalau ini tuh sedikit ribet. Sebenarnya kalau kasusnya panjang seperti ini, seperti soal nomor 14 itu kan kayak joinnya harus dari 3 tabel gitu kan. Kalau soal-soal selanjutnya itu misalnya ada 4 tabel, 5 tabel itu kan kalau menggunakan cross apply kayak gini nggak kelihatan efisien juga dan risk untuk kesalahannya atau resiko untuk kesalahan itu tinggi gitu. Jadi makanya kenapa ada ANSI untuk mempermudah gitu kan tinggal join tabel apa on apa. Itu kan cuma 1 baris doang kayak gitu. Iya lebih mudah. Tapi karena di sini dimintanya untuk non ANSI jadi ya nggak apa-apa. Selanjutnya nomor 15.
Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Kim So Gwang. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah, namun mata pelajaran dengan nilai 0 itu dikecualikan. Ya, ini hasilnya. Hasilnya sesuai, ada 9. Bentar. 2, 4, 6, 8, ya 9. Jadi sini ada 9. Nah, kayak gini. Ini kan ada 3 join. Ada 3 join nih antara kelas dengan grade, terus grade dengan profesor, grade dengan student, kayak gitu kan. Berarti kan ini ada berapa tabel? Satu, dua, tiga. Ada 4 tabel. Kalau ini kayaknya ada 3 tabel doang, makanya 2 join. Kalau ini 3 join, berarti ada 4 tabel gitu kan. Jadi itu kalau misalkan menggunakan cross apply, itu bakal lebih panjang lagi. Jadi dalam cross apply yang ini, sampai from, itu ada cross apply lagi. Apa yang mau kita ambil? Itu kan bakal panjang ya. Sedangkan menggunakan ANSI, itu cuma satu line. Joinnya satu line, joinnya satu line. Jadi kayak kelihatan lebih, ya lebih, apa ya, lebih simpel ini. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita ambil class name, terus professor name, dan poin. Untuk class name ini kan ada di tabel kelas. Untuk professor name ada di tabel profesor. Untuk poin ada di tabel grade. Namun di sini saya menggunakan tabel grade. Jadi untuk class name dan professor name itu bakal dimasukkan ke join. Jadi kita join tabel kelas dengan tabel grade dengan yang kita joinkan itu class number-nya. Terus untuk kita mau dapetin professor name, kita harus join tabel profesor. Jadi kita joinin antara tabel grade ini dengan tabel profesor itu yang sama, yang kita joinin itu profesor number-nya. Terus karena diminta juga untuk nama mahasiswanya yang Kim So Gwang, sedangkan student name itu hanya ada di tabel student, makanya kita join lagi tabel student. Apa yang kita join? Yang kita join itu student number-nya. Ya gitu. Jadi di tabel grade itu ada student number, di tabel student ya ada student number. Where student name Kim So Gwang dengan nilai poinnya itu yang bukan kosong. Jadi di sini n not point itu sama dengan 0. Lalu diurutkan berdasarkan nama mata kuliah gitu kan. Jadi kayak gitu itu untuk nomor 15. Kebetulan nomor 15 itu nomor terakhir, udah habis. Oke, jadi mungkin itu saja video penjelasan dari SQL Server Mission yang ketiga. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.